Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya akan bikin penjara. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan setiap aktivitas yang Anda lakukan memuarakan Anda pada sebuah kesuksesan. Berjumpa lagi dengan kami, Ridwan Haryanto and Friends Resonansi. Presiden Prabowo Subianto terus-menerus menabuh genderang perang kepada para koruptor dan juga para mafia. Bahkan Presiden tidak takut mati kalau cuma berhadapan dengan para koruptor dan mafia. Presiden bahkan baru saja menggulirkan rencana ambisius untuk membangun penjara khusus bagi para korupsi. Penjara itu akan dibangun di pulau terpencil yang terisolasi dan sulit diakses oleh masyarakat, sehingga bisa memberikan efek jera. Bahkan beliau mengatakan bahwa pulau terpencil tersebut dikelilingi oleh hiu, sehingga bila para koruptor ingin lari, maka dia harus bertarung nyawa alias siap-siap dimakan hiu. Dengan gambaran seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka dipastikan koruptor akan terisolasi total. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya, ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Namun, gagasan ini memang bukanlah hal baru dalam konteks penanganan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah mencoba upaya serupa dengan mendirikan penjara khusus untuk koruptor di Lapas Cipinang, Jakarta. Sayangnya, keberhasilan inisiatif tersebut dalam menciptakan efek jera masih dipertanyakan. Bahkan sejumlah kasus sudah membuktikan banyak koruptor yang dapat menikmati fasilitas mewah selama di penjara, hanya dengan menyuap para petinggi dan penjaga penjara. Tidak hanya itu, banyak juga kasus kalau koruptor dapat pergi jalan-jalan hingga ke luar negeri untuk menonton ataupun berwisata, padahal statusnya adalah narapidana. Niat baik Prabowo Subianto semoga bukan hanya sekedar ucapan, namun dapat direalisasikannya. Karena jika niat itu benar-benar diwujudkan, juga harus diikuti dengan dukungan mentalitas dari para penyelenggara dan penegak hukum. Tidak hanya mereka yang berada di lapangan seperti sipir dan sebagainya, tetapi juga para pembuat keputusan. Kata Prabowo, seluruh kabinetnya akan bekerja keras dalam memberantas korupsi demi kesejahteraan rakyat. Bahkan, birokrat yang tidak mengikuti zaman akan dievaluasi kedudukannya. Banyak ide yang sudah bermunculan untuk membuat efek jera bagi para koruptor. Salah satunya adalah pemiskinan bagi koruptor. Namun kenyataannya, ide itu belum ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR. RUU Perampasan Aset sampai saat ini masih mandek di DPR.
Sementara kasus yang timbul sekian hari kian marak dengan jumlah dana yang dikorupsi sangat fantastis, yaitu mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Ada juga ide yang pernah disampaikan, yaitu hukuman mati bagi koruptor. Namun ternyata ide itu banyak mendapat reaksi. Tetapi beberapa waktu ini ada ide atau pendapat dari Menteri Agama Nazarudin Umar yang menyatakan perlu hukuman mati bagi koruptor. Tetapi hukuman mati yang dimaksud Menteri Agama adalah bukan membunuh secara fisik, tetapi yang dimatikan adalah hak politiknya, harga dirinya, akses ekonominya, serta dimatikan karirnya. Semua ide hukuman yang dilontarkan tersebut adalah untuk memberikan efek jera. Penting untuk memastikan bahwa sistem penegakan hukum dan kebijakan anti korupsi secara keseluruhan juga diperkuat. Tanpa adanya dukungan dari aspek-aspek lain seperti transparansi dan partisipasi masyarakat, upaya ini mungkin tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.